ukuran kering dan uap air. Jadi moistnya itu dari uap air. Hati-hati ya, ini bahasa Inggris ya, moist air ya, udara basah ya. Dan ini erat dengan pemecahan masalah pengeringan, makanya disanding ya, iskrometrik ini dengan dehidrasi ya. Jadi istilah drying itu di dalam engineering itu disebutnya lebih disebut dengan dehydration ya, penghilangan air. Dehidrasi penghilangan air, kalau rehidrasi pemasukan air kembali. Jadi yang ketukar-tukar ya. Jadi kalau misal dari bahan kering kita mau basahkan, itu namanya adalah prosesnya adalah rehidrasi. Kalau misalnya kita mau menghilangkan airnya dari si material atau si bahan, itu namanya dehidrasi. Dehidrasi. Oke, ini adalah ya tadi campuran udara kering dan uap air. Nah, jadi kalau kita lihat diagramnya di tengah-tengah ini adalah yang disebut dengan moist air atau udara lembab. Ya, campuran udara kering plus uap air. Nah, ini adalah beberapa sifat ya, yang bisa kita baca atau kita lihat ya. Ini ada berat molekul udara kering 28, sekian. Lalu ini adalah volume jenisnya atau spesifik volume udara kering ya, ini tinggal dihitung saja. Berapa tekanan parsialnya, berapa suhunya, berapa konstantanya sudah ada, sudah diberikan, lalu tinggal dihitung. Dan ini adalah kalau diperhatikan ini adalah rumus persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT ya. Perhatikan, PV sama dengan nRT ya, dimana berarti VA-nya adalah P-nya di parsial atau tekanannya menjadi pembagi ya, matematis. Oke, ini adalah panas jenis udara kering CP ya, di mana nilainya sekian ya, 0,997 sampai 1, sekian. Nah, ini adalah kira-kira 1 ya. Dan yang umum digunakan adalah yang di bawah ya, 1,005 kJ per kilogram Kelvin atau ini 101,325 kilopascal. Oke. Lalu ada istilah nanti dry bulb temperature, suhu bola kering ya. Nanti ini untuk pengeringan suhu udara yang terukur oleh sensor suhu tanpa modifikasi dalam satuan Kelvin. Ini bukan derajat Kelvin ya, salah ya. Karena Kelvin tidak ada derajatnya. Oke, lalu entalpi udara H ya, entalpi ya, di mana nilainya adalah ya, ini kalian bisa lihat ya. Lihat di sini TDB adalah dry bulb, suhu dry bulb bola keringnya. Ya. Dan TO-nya adalah referensinya 0 derajat Celcius. Jadi kalian untuk mencari H ini harus mencari nilai dari dry bulb, nanti dari chartnya. Nanti kita juga belajar chart lagi setelah kemarin kita mempelajari chart refrigerasi. Ya, ini adalah sifat uap air tadi yang udah kering. Ini ada berat molekulnya sekian, ya, kalian bisa lihat. Lalu spesifik volumenya juga sama dengan menggunakan persamaan gas ideal ya, PV sama dengan nRT ya, N-nya tidak ada di penggal jadi RT. Lalu panas jenis uap airnya ini ada nilainya 1,88 kJ per kilogram Kelvin ya. Lalu enthalpi uap airnya ya tinggal dimasukkan, ini ada rumusnya ya, di mana PdB ini adalah dry bulb-nya dan TO-nya adalah referensinya. Ini adalah sifat udara lembab ya, ada istilahnya adalah absolute humidity ya. Ini ada penjelasannya, kalian bisa baca ya. Jadi mungkin akan nanti lebih banyak menjelaskan tentang chartnya ya, karena itu penting sekali ya, dan seterusnya ini bisa kalian baca sendiri ya, bahwa nilai H-nya absolute humidity-nya adalah 0,622 PW dibagi PA ya. W-nya adalah water, A-nya adalah air, W-nya adalah air, nah bingung ya, W-nya water ya, A-nya air ya. Oke, lalu ini adalah relative humidity RH. Nah, ini yang mungkin yang sering familiar ya, RH-nya sekian, RH-nya sekian. Jadi RH ini adalah ya tadi perbandingan fraksi mol uap air pada udara lembab terhadap fraksi mol uap air jika udara dalam kondisi jenuh. Ya, ini ada rumusnya ya.
tekanan air, uap air. Ini adalah tekanan uap air pada kondisi jenuh. Jadi jenuh itu sudah tidak bisa nampung lagi, istilah jenuh itu ya. Jadi kalau misalnya ada tanahnya sifatnya jenuh, ya berarti dia tidak bisa nyerap air lagi karena sudah jenuh ya. Jadi kalau dalam larutan kalian punya air, kalian punya garam, jika larutan dalam kondisi jenuh maka garam tidak akan bisa larut kembali atau tidak bisa menjadi larut si garamnya. Ya, karena sudah jenuh. Oke, ini adalah panas jenis udara lembab ya, tinggal hitung ya, ini ada CS humidity heat. Ini ada rumusnya, ini kelembapan mutlaknya dan seterusnya. Ini kita terima saja rumusnya. Lalu ada istilah titik embun. Ya, dew point. Jadi udah jenuh ya, si udara lembab jenuh, maka nanti dia akan berubah yang tadi gas sifatnya menjadi air ya. Jadi kalau jenuh itu hati-hati ya. Jadi kalau orang juga kalau sudah jenuh itu hati-hati karena bisa terjadi sesuatu ya. Jadi ketika orang sudah jenuh jangan didekati dulu ya. Biasanya orang jenuh itu biasanya marah nanti dia ya, karena dia sedang jenuh ya, akan berubah ya. Kalau di sini uap air tadi yang sifatnya gas itu berubah menjadi air karena sudah jenuh. Oke, lalu ada istilah suhu bola basah. Tadi ada dry bulb, sekarang wet bulb ya. Ini adalah termometer suhu yang terukur oleh termometer yang dimodifikasi ya. Suhu menunjukkan suhu pada saat terjadi kesetimbangan antara campuran uap air di udara dengan air ya. Oke, ini adalah hukum Dalton, campuran gas ideal ya, P-nya sama dengan P1 tambah dan seterusnya ya. Jadi memang menggunakan tadi kalau kita lihat adalah persamaan gas ideal. Dan ini adalah chartnya ya. Jadi jangan aneh ya, orang engineering itu memang banyak chart ya. Nah, jadi di dalam satu chart ini ada untuk melihat absolute humidity, ada bisa melihat suhu, ada bisa melihat dry bulb, ada bisa melihat wet bulb dalam satu chart. Ya, ini yang dipakai. Ya. Ini dalam satuan internasional, satuannya unitnya. Ya, nah ini kalau kalian perhatikan ini. Nah ini yang bagian bawah sumbu X-nya itu menunjukkan dry bulb temperatur, ya suhu bola keringnya. Nah, kalian lihat gambarnya. Lalu yang saya tandakan sekarang yang melengkung sebelah kiri itu adalah suhu bola basah, wet bulb temperatur. Ya. Lalu ini adalah saturation temperatur, ya, titik itu. Lalu di sebelah kanannya adalah humidity ratio, ya, per kilogram udara kering, ya, gram air per kilogram udara kering, humidity ratio. Lalu ini persen, perhatikan yang melengkung dari bawah ya, kiri ke kanan atas, ya, garis melengkung itu adalah relative humidity-nya 40%, yang ditandakan adalah 40% yang bagian atas dan yang bawah adalah 20%. Ya. Lalu enthalpy-nya, nah, ini dalam satu chart banyak variabel ya, jadi mohon diperhatikan ya. Oke, ini adalah volumenya, garis ini yang saya tebalkan ya, ini ada angkanya, mungkin agak kurang terlihat ya, 0,90 ya, sama 0,9 berapa ini, 92 ya. Ya, dan ini adalah yang kita pakai ya untuk perhitungannya karena memang lebih mudah ya. Jadi ada di halaman 548 Toledo ya, lampiran A7. Ya, di sini ada kilogram air per kilogram udara kering, ada dry bulb temperatur, wet bulb temperatur, perhatikan kursor saya, lalu dew points, perhatikan. Ya, lalu ini adalah persen relative humidity ya, atau RH-nya, persennya ya. 100%, 90, 80, 70 dan seterusnya. Ya.
Ini sampai 10% dan 9% dan seterusnya. Ya. Ini sampai koma bahkan ya, 1, 0,9, 0,8, 0,7 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah yang kita pakai seterusnya untuk mencari angka atau poin yang kita butuhkan. Nah, ini kita beri contoh saja langsung. Ya. Jadi udara, air, ya, has a dew point of 40 derajat Celcius and has a relative humidity of 50%. Ya. Lalu sekarang ditanyakan adalah absolute humidity-nya, B-nya adalah dry bulb temperature, dan C-nya adalah wet bulb temperature. Oke, sekarang kita punya angka 40 derajat Celcius. Ya, perhatikan ya. Lihat garis merah yang saya tandakan. Ya, dia 40 derajat Celcius ya. Sini ya. Ya. Di titik ini. Oke. Yang pertama adalah absolute humidity-nya. Kita cari pertama adalah sekarang absolute humidity-nya. Ya. Sekarang kita dapatkan titik 40 ya. 40 ini di sini. Dew point-nya. Lalu kita sambungkan ke sumbu Y. Oke. Kita sambungkan ke sumbu Y. Maka kita akan dapatkan suatu angka yang mendekati 0,05. Ya, ini lihat kursor saya yang mendekati 0,05. Ya, misalnya kita dapatkan 0,049 atau sebenarnya 0,05 pun tidak masalah. Ya. Nah, jadi ketemu. Ya. Oke, itu adalah untuk yang pertama. Lalu yang kedua, ya. Sekarang kita sudah dapat garis di sini, titik di sini, ya. Humidity absolute-nya. Sekarang kita tarik garis lurus ya menuju chart ya, lihat garis merah ke relative humidity 50%. Perhatikan. Ini ada angka 50 ya. Jadi tadi relative humidity adalah yang dari bawah kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jadi kita lihat 50% ya, berarti kita potong di sini. Ya, lihat kursor saya. Ya, lalu kita tarik garis lurus ke sumbu X. Kalian saya pikir bisa melihat satu titik ya di antara 50 dan 55. Antara 50 dan 55. Ya. Maka kita dapatkan lagi ya. Dan nah ini kita tarik, nih ada gambar garis hijau ya. Atau kita ini dulu ya. Yang pertama adalah 0,049 ya. Jadi jawabannya yang pertama ya, saya ulang lagi yang pertama sekali ya. Jadi jawabannya 0,049. Itu adalah untuk humidity-nya. Absolutnya. Lalu yang kedua, setelah kita intersepsikan, maka kita dapatkan tengah-tengah antara 50 dan 55 untuk dry bulb temperaturnya. Maka tentunya kita dapat B-nya dry bulb-nya adalah 53 derajat Celcius. Oke, lalu yang terakhir untuk mencari wet bulb-nya ya. Di wet bulb-nya ini ya, perhatikan ya. Ya. Lalu perpotongan yang tadi ya, perpotongan yang tadi yang sebelumnya. Nah, perpotongan yang ini. Lalu kalian buat garis membentuk pola dari wet bulb kurvanya, kurva wet bulbnya. Lihat kursor saya melengkung kan? Jadi dari titik perpotongan di sini kalian buat garis lengkungnya sesuai polanya. Maka kalian pentokkan ke titik dew point, maka nanti kita akan dapatkan mendekati suhu 40 derajat Celcius. Maka kita jawab sekitar 41 atau 42 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan? Gampang, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan?
Ya, itu untuk menentukan beberapa parameter ya seperti humidity absolute, lalu wet bulb dan dry bulb. Oh, bagian sini. Tadi ini ada membentuk perpotongan ya di relatif humidity 50% dan nilai humidity absolutnya 0,049 ya di satu titik ini ya. Lalu sekarang untuk mencari wet bulbnya, wet bulb ini kan punya pola, perhatikan polanya melengkung. Lihat ini wet bulbnya melengkung ya. Dari titik ini, di titik ini kalian bikin lengkungan juga. Lihat ada garis hijau, nggak kelihatan ini ya, salah warna biasa ya. Garis hijau buat polanya seperti wet bulb. Ya, dari titik itu buat polanya. Dan kalian pentokan ke atau bikin perpotongan hingga ke garis yang terluar di dew point ini. Ya, maka itu didapatkan angka sekitar 41 atau 42, lebih dari 40 derajat Celcius. 42. Nentuin yang A-nya gampang, itu 40. Lihat dew point-nya. Kan itu yang diketahui datanya, data dew point. Balik lagi ya, makanya harusnya ketika saya share PPT-nya dibaca dulu, itu maksud saya sebenarnya ya, dulu PPT-nya. Oke. Dew point-nya 40 ya, kalian bisa cari kan dew point-nya 40 derajat. Oke, mic-nya dimatikan kalau tidak bertanya ya. Dew point-nya di 40, kalian bisa cari kan yang 40 ya. Ya, jadi 40 ini bisa saya tambahkan saja ya di suatu garis ya, dari sumbu X ke titik 40 dew point. Sekarang kalian sambungkan ke sumbu Y. Oke, maka didapat sekitar 0,05. Oke, saya pikir jelas ya. Oke. Oke, kalau tidak pakai mic saja ya, karena saya harus bolak-balik ke room-nya ya. Oke, ya jelas ya, tidak sulit ya. Tapi pas ujian mah tetap susah ya. Nah, ini adalah soalnya, kalian bisa coba ya. Jadi air has a dew point 20 derajat Celcius. Ya, jadi kalau saya jelaskan sedikit ya, 20 derajat Celcius berarti nanti di titik sini. Lihat kursor saya. Ya. Berarti kalau 20 berarti nanti humidity absolutnya sekitar 0,015 kilogram water per kilogram udara kering. Ya. Ini adalah, lalu nanti kalian bikin garis ke arah, saya lihat dulu soalnya, ke arah humidity relatifnya 60%. Ya, kalau relatif humidity-nya 60% berarti dari data sini menentukan sampai 60%, berarti di titik ini. Ya, kelihatan mudah-mudahan kursornya. Lalu kalian tarik garis ke sumbu X ke bawah. Ya, sekitar mendekati 30 ya. Berarti mungkin antara ya 38 derajat Celcius. Ya. Oke. Paham? Ya, nanti dicoba. Yang ini soalnya dicari absolute humidity, wet bulb temperature, dan dry bulb
temperaturnya. Ya, mudah. Oke, sekarang kita punya contoh yang kedua. Ya, air in a smoke hose, ya, udara di dalam apa ini smoke hose ini ya, pengasapan ya, memiliki wet bulb temperaturnya 54 dan dry bulb temperaturnya 71. Lalu yang ditanya adalah dia humidity-nya, dew point, dan percentage of relative humidity. Ya, berarti yang pertama itu absolutnya ya. Humidity, absolutnya, dew point, dan percentage of relative humidity atau RH-nya. Kita pakai chart yang sama ya. Perhatikan. Pertama kita punya wet bulbnya 54 dan dry bulbnya 71. Jadi perhatikan ya. Ya. 71. Dan kita punya wet bulbnya 54. Ya. Ya. Ini agak kurang pas ya. Tapi intinya adalah kalian punya 71 di bawah. Dan kalian cari garis lengkung wet bulbnya di kisaran 54. Yang garis hijau. Ya. 71 wet dry-nya dan wet bulbnya sekitar 54. Lalu yang 70 bikin garis ke atas, yang vertikal, terus ya. Lalu yang di 54, yang wet bulbnya bikin garis dengan pola lengkungan wet bulbnya. Jadi melengkung. Jadi di titik 54 kalian bikin titiknya. Ya. Di 54 ya, garis 54 ya, bikin saja garis 54 di mana kira-kira ya, karena memang soalnya 54 dan chartnya ini per 5 ya. Kalian bikin chart 54 ya, kurang ya. Nah nanti dari perpotongan itu ya kalian tarik ke garis sumbu Y. Dari titik ini perpotongan dengan 71 dan 54 potong ke sumbu Y, maka didapatkan kira-kira 0,1, kira-kira 0,1 ya, sedikit lebih lebih ya, sedikit lebih dari 0,1. Nah itu adalah humidity-nya ya. Lalu dari garis itu kalian pentokkan ke dew point-nya ya, sebenarnya jadi sama suhunya ya antara wet bulb sama itu ya. Jadi didapatkan angka 54 dan ini bisa ditarik seperti ini ya. Sebenarnya sudah dapat ya. Ini bisa ditarik lagi ya. Berarti menjelang 55 ya, biar jelas. Ya. Maka didapatkan yang B-nya adalah 54 ya, sekitar 54 derajat Celcius, dan percentage humidity-nya ya. Ini yang tadi ya. Ini di potongan, nah di perpotongan ini ya, ini ada garis ya. Ada perpotongan yang tadi dibuat garis seperti pola relative humidity yang dari bawah kiri ke kanan atas. Perpotongannya berarti di antara 40 dan 50% ya, atau 43 ya. Jadi 0,1 sekitar 53 dan 43%. Oke, ada pertanyaan? Bisa? Ya, boleh jawab yang B-nya 53 atau sekitar 54. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Oke, ada yang ditanyakan?
Oke, Restu, matikan mic-nya. The percentage Oke, bentar Pak. of relative humidity. Klik oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, jangan ngelamun saja. Silakan jika tidak ada sampaikan tidak ada di room chat-nya. Ya. Untuk B yang ditarik ke samping ke arah mana? Untuk B. Ya, untuk B sebenarnya sudah didapatkan di ke bawah ya. Nah, jadi ini dipentokkan hingga di titik yang tadi perpotongan 70 dan 54 ya. Itu dipentokkan ke dew point-nya di ujung, lalu ditarik ke sumbu X ya. Ya, maka sekitar dapat 53 atau sekitar 54 ya, tidak ada masalah ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sebentar saya ke